Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihul Hadi dengan NIM J01217043. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kesehatan mental mengenai komunikasi hubungan interpersonal. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang diberikan dalam tugas ini, yaitu ada 3 pertanyaan. Nantinya akan saya jawab satu persatu secara berurutan. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai permasalahan. Di sini ada sebuah pilihan, yaitu baik-baik saja tapi bercerai, dipukuli tapi bertahan dalam suatu ikatan pernikahan. Apa pilihan Anda dan apa alasannya? Di sini disuruh memilih antara baik-baik saja tapi bercerai dan juga dipukuli tapi tak bertahan. Nah, dalam konteks ini saya lebih memilih dipukuli tapi tak bertahan. Hal ini saya pilih karena dalam hal ikatan pernikahan, kalau dalam agama saya, agama Islam, sebuah pilihan bercerai itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu adalah pilihan terburuk. Bahkan dalam beberapa agama lainnya pun itu juga tidak diperkenankan pilihan tersebut. Dan juga di sisi lain hal itu juga banyak yang harus dikorbankan ketika kita memilih untuk bercerai. Mulai dari anak, keluarga, dan juga beberapa hal-hal yang sudah kita bangun sebelumnya. Mulai dari ekonomi kita dan lain sebagainya. Namun di sini saya juga akan sedikit mengkaitkan dengan beberapa teori mengenai hubungan interpersonal. Yaitu pertama, dalam teori model sosial, yaitu COS. Semua bentuk kehilangan yang didapat dari suatu hubungan dan memiliki nilai negatif, emosional, waktu, dan juga biaya. Jadi dalam menjalin sebuah hubungan, ada kalanya dalam COS ini, yaitu sebuah hubungan tadi bisa membawa nilai yang negatif dari hubungan kita dan itu memiliki dampak yang kurang baik. Nah, di sini dalam hal perceraian ini, saya pikir dalam teori model sosial ini juga dalam hal konteks hubungan, apabila perceraian kita ambil maka akan mempunyai dampak yang negatif, mulai dari untuk diri kita sendiri, waktu yang sudah kita bangun, dan juga untuk keluarga kita tadi. Nah, ini dalam konteks teori model sosial COS tadi. Kemudian di sini ada kalanya sebuah pernikahan terjadi perceraian tadi karena adanya ketertarikan antar salah satu pasangan. Jadi ketertarikan ini mulai pudar sehingga memunculkan adanya keinginan untuk berpisah tadi atau bertahan walaupun dipukuli tadi. Nah, di sini dalam keterkaitan sosial ini ada beberapa faktor yang harus diperbaiki untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pertama, mengenai kedekatan fisik, kemudian kesamaan diri, saling menyukai, dan ketertarikan fisik. Nah, di sini 4 hal ini bisa kita perbaiki untuk memperbaiki kondisi pernikahan tadi, sehingga perilaku yang untuk pilihan yang saya ambil tadi, dipukuli tapi bertahan, itu bisa kita atasi sehingga bisa berjalan dengan baik kembali, yaitu dengan memperbaiki ketertarikan antar individu tadi. Kemudian di sisi lain, dalam suatu pernikahan, persoalan seperti ini selalu adanya hubungan perilaku antar individu. Jadi kadang perilaku pernikahan ini kan kaitannya dengan hal yang intim, hubungan yang lebih dalam, bahasanya kadang seperti itulah. Dalam konsep keintiman itu bisa dikaitkan dengan pernikahan, dan juga persoalan ini bisa diperbaiki dengan melakukan perbaikan dalam beberapa hal. Jadi pernikahan tadi, ketika saya memilih untuk dipukuli tapi bertahan, itu bisa diperbaiki dengan apa? Dengan memperbaiki keintiman pasangan satu dengan lainnya, yaitu dengan apa? Dengan kedekatan antar individu yang dipererat kembali, dengan saling berbagi satu sama lain, adanya komunikasi kita perbaiki kembali, dan juga adanya usaha saling mendukung, mensupport satu sama lain, sehingga ketika ada problem dalam satu suami ataupun istrinya, itu adanya hubungan yang mendukung sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak mempunyai dampak negatif seperti adanya perceraian dan juga pemukulan tadi. Nah, di sini saya juga memberikan sebuah solusi dan juga memberikan sedikit contoh terkait bagaimana sih kualitas pernikahan yang dianggap baik dan sukses. Nah, di sini ada kriterianya menurut Lewer dan juga Kerr tahun 1990, yaitu di sini salah satu kriterianya yaitu pasangan saya adalah sahabat saya. Yang kedua yaitu saya menyukai pasangan saya sebagai seorang individu.
Saya meyakini bahwa pernikahan adalah komitmen yang paling panjang loh, komitmen paling panjang. Jadi kita harus mempertahankan ini dan juga menyelesaikan problem tadi. Kemudian pasangan saya bertumbuh menjadi lebih menarik. Saya menginginkan hubungan ini sukses dan pernikahan adalah intuisi yang sakral. Nah, ini dalam konteks intim tadi ya, hubungan intim. Nah, ini ada juga teori Robert Sternberg 1988 memperkenalkan tentang 3 komponen cinta, yaitu keintiman, nafsu, dan komitmen. Jadi 3 hal ini antara keintiman tadi, nafsu itu motivasi pendorong dibalik cinta tadi, dan juga komitmen, yaitu komitmen itu semacam keputusan kita untuk saling mengikat satu dengan lainnya, itu bisa berjalan beriringan, tidak berat sebelah. Maka untuk persoalan saya pilih tadi mengenai dipukul tapi bertahan, itu bisa diatasi. Jadi kita bisa bertahan selamanya dengan tetap menjaga hubungan ini dengan baik. Kemudian di sini pertanyaan kedua yaitu cohabitation atau kumpul kebo, gaya hidup atau alternatif. Jadi kumpul kebo itu gaya hidup atau alternatif. Di sini saya lebih memilih alternatif cinta. Karena apa? Melihat konteks di negara Indonesia yang notabene lebih memperhatikan budaya sopan santun, tata krama, dan juga kita mempunyai sisi keagamaan yang tinggi, maka persoalan kumpul kebo ini lebih banyak dilakukan oleh seorang karena adanya alternatif cinta. Kalau gaya hidup kan itu semacam kebiasaan, dan biasanya ini lebih kita banyak temukan di dunia barat lah. Ini bukan kebiasaan orang timur. Namun lagi-lagi akan saya kaitkan dengan beberapa teori. Pertama dengan teori Sternberg tadi, yaitu mengenai cinta tadi, ada komitmen, ada nafsu, dan juga ada keintiman. Nah, di sini biasanya seseorang yang tidak bisa memuaskan hasrat cintanya tadi dengan pasangannya, maka kadang dia akan melampiaskan dengan orang lain. Nah, itu sebagai alternatif cinta dia untuk memenuhi kebutuhannya. Maka saya lebih memilih itu adalah alternatif cinta, bukan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi kebutuhan cinta tadi itu 3 komponen tadi, keintiman, nafsu, dan komitmen, salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan mencari pelarian untuk melakukan hal tersebut. Namun di sisi lain hal itu juga bisa terjadi karena adanya hubungan yang dekat kita dengan orang lain. Kadang ketertarikan itu memunculkan keinginan untuk melakukan hubungan kumpul kebo tadi. Contoh kecilnya, ketika kita terlalu dekat dengan orang, kedekatan fisik, kemudian kita mempunyai kesamaan dengan orang lain, saling menyukai apalagi, dan juga kita tertarik dengan fisiknya, maka kadang kita akan mencari alternatif itu untuk melakukan hal tersebut tanpa memperdulikan kondisi keluarga kita. Nah, kadang hal itu juga yang mengakibatkan kumpul kebo ini menjadi alternatif. Ya tadi mungkin berawal dari ketidakpuasan kita dalam berumah tangga, utamanya itu dalam konteks pernikahan ya ini. Kemudian di sisi lain dalam teori sosial model ya tadi, sosial model memiliki tujuan mencapai kepuasan kebutuhan di antara individu yang terlibat atau mutual satisfaction of need. Kemudian 3 prinsip dasar komunikasi dalam model sosial ada reward, cost, fair, dan exchange. Ya kadang alternatif cinta ini dipilih karena apa? Karena adanya kebutuhan ekonomi, kadang adanya kebutuhan ekonomi. Maka di sini orang yang membutuhkan untuk ekonominya tadi, dia kadang akan memilih menjadi seorang pekerja seks komersial, yang nantinya dia akan menjadi pelanggan bagi orang-orang yang mencari alternatif ketidakpuasan tadi dalam rumah tangganya. Nah, kadang juga diakibatkan oleh ini. Kan di sini ada reward, cost, fair, dan exchange. Nah, dalam menjalin sebuah hubungan kadang seorang itu ingin mencari keuntungan. Dia tidak mau rugi. Dan dia lebih banyak ingin mencari dampak positif lah. Bagi orang yang mencari uang tadi dalam menjalin hubungan intim ini, maka dia akan lebih mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain, orang yang melampiaskan tadi, maka dia kadang walaupun dia bisa memuaskan diri, dia akan mendapatkan kerugian juga. Kadang terserang penyakit dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini dalam konteks orangnya belum menikah lah, kadang orang melakukan kegiatan tadi cohabitation itu karena adanya faktor kesepian pada diri. Jadi karena dia belum menikah sendiri, ya kadang dia perlu melampiaskan
hasratnya, karena tidak bisa dikontrol oleh apa kalau dalam psikologi mungkin super egonya nggak bisa dikontrol, maka dia lebih memilih alternatif ini untuk memuaskan hasrat pribadinya. Nah, maka dari situ untuk mengatasi persoalan tersebut butuh adanya hal-hal positif dalam hidup seperti mengaji, sholat, mendekatkan diri kepada Allah untuk mengatasi persoalan ini supaya habituation tadi ini atau kumpul-kumpul ini tidak menjadi cohabitation ini tidak menjadi alternatif bagi orang-orang yang kesepian seperti itu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terakhir yaitu melajang dapatkah memenuhi kriteria sehat mental. Nah, di sini sebenarnya masih simpang siur, masih menjadi perdebatan juga sih menurut saya, karena melajang ini tergantung melihat konteksnya. Tapi saat ini saya akan coba menghubungkan dengan konteks keagamaan. Melajang itu bagi para filsuf, bagi para seorang sufi itu orang yang dia dalam kehidupannya berusaha memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan. Dia kadang lebih memilih untuk melajang. Karena apa? Karena dia merasa ketika saya tidak menikah maka saya akan mempunyai waktu lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu kadang menjadi pilihan. Kadang ada juga adanya sikap ya tadi atau altruisme, kepedulian dia kepada orang lain terlalu berlebihan sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, kadang itu juga membuat orang mempunyai sikap melajang, tapi dia tetap sehat mental. Ya, tapi tadi ada beberapa aspek yang membuat dia memilih hal itu. Kemudian di sisi lain di sini coba akan saya kaitkan juga dengan beberapa teori dalam hubungan interpersonal, yaitu konformitas. Konformitas di teori hubungan internasional ini ada beberapa faktor yang konformitas kan interaksi sosial, perubahan perilaku seorang menjadi taat atau sesuai pada perilaku yang ditampilkan kelompoknya. Jadi semacam suka apa ya, mudah kebawa oleh budaya orang lain. Konformitas karena seperti itu. Dan di sini ada beberapa faktor negatif yang membuat orang mempunyai perilaku konformitas. Salah satunya itu rendah diri, dan juga dia tidak mempunyai kepercayaan diri, dan juga dia tidak bisa mempunyai perilaku yang berpegang teguh pada pendiriannya. Nah, namun di sini konformitas ini kadang juga ada kaitannya dengan hal yang baik. Saya ambil contoh mungkin di sini, mungkin teman-teman tahu biksu ya. Biksu kan tidak menikah. Nah, kadang orang yang dilahirkan dalam lingkungan yang mempunyai biksu tadi, lingkungan biksu tadi, pasti dia akan memilih tidak menikah. Bukan maksud dia tidak sehat mental, tapi karena dia ya aturannya seperti itu dalam agama. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Ya, selain itu ya tadi altruisme tadi, ya kadang seseorang itu mempunyai kepedulian tadi yang terlalu berlebihan sehingga tidak mempedulikan dirinya sendiri. Akhirnya dia lebih memilih melajang ini untuk supaya dia bisa memberikan perhatian lebih kepada orang yang di sekitarnya. Ada juga di sini saya kaitkan dengan Steinberg tadi, yaitu memperkenalkan 3 komponen, yaitu ada keintiman, nafsu, dan juga pendorong. Nah, kadang dalam konteks cinta ini, kalau para filsuf tadi, saya kaitkan dengan filsuf tadi, filsuf itu lebih menginginkan adanya keintiman, kemudian nafsu, dan juga pendorong ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, kadang ini yang membuat seorang lebih memilih melajang, mengikatkan diri cintanya tadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kadang pilihan dia sendiri. Namun berbeda dengan orang yang mempunyai karakter kesepian. Nah, ini beda ya. Kalau orang yang mempunyai karakter kesepian, bisa jadi dia ketika melajang itu karena adanya faktor ketidaksehatan mentalnya tadi. Entah dia yang tidak siap lahir batin, dia merasa insecure atau merasa tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bisa jadi itu yang membuat dia merasa memilih untuk melajang, sehingga itu mengakibatkan mental dia tidak berjalan dengan baik. Soalnya kan kadang dalam konteks agama Islam pun juga menganjurkan untuk kita menikah kan, karena kadang untuk menikah itu menyempurnakan agama kita kan, juga seperti itu pula kan. Nah, namun ya tadi melajang ini lagi-lagi kita melihat konteksnya. Apa kita melihat dari sudut pandang keagamaan ya melalui filsuf atau seorang sufi tadi, atau memilih dari orang biasa, atau melihat dari sudut pandang para aktivis, ya tergantung dari subjeknya, tergantung dari orangnya ini
seperti apa, baru bisa kita kaitkan dengan memilih lajan dan juga kondisi kesehatan mental. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.